Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran Allah turunkan kepada kita semuanya, bukan hanya sekedar sebagai tulisan, bukan hanya sekedar sebagai hiasan, bukan hanya sekedar sebagai bacaan, bukan hanya sekedar sebagai hafalan, tetapi Al-Quran Allah turunkan untuk sebagai petunjuk untuk kehidupan kita. Al-Quran Allah turunkan sebagai penerang jalan kehidupan kita. Al-Quran Allah turunkan untuk kita praktekkan. Al-Quran Allah turunkan untuk kita amalkan. Al-Quran Allah turunkan untuk kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang di luar sana yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak pernah mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan. Bahkan ironisnya, ada orang yang hafal 30 juz Al-Quran tetapi kehidupannya, kelakuannya jauh daripada yang apa diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengharamkan, dia halalkan, padahal dia hafal daripada Al-Quran. Maka yang diutamakan dari Al-Quran tersebut bukan cuma sekedar hafalan, apalagi cuma hiasan dinding semata. Banyak orang di luar sana memahami makna daripada Al-Quran. Ada yang bilang katanya ayat 1000 dinar, ada yang bilang ayat kekayaan, ada yang bilang juga ayat yang bisa mengusir setan. Karena mereka tahu daripada makna-makna tersebut, mereka akhirnya mencari tulisan kaligrafi berbentuk tulisan tersebut. Dia beli tulisan tersebut, dia pajangkan di rumahnya. Memang hal itu tidak salah, tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menjalankan, maka kita jalankan apa yang diperintahkan. Bahkan ironisnya, sering saya menemukan ketika saya memasuki sebuah rumah, di situ ada tulisan memang luar biasa bagusnya, tulisan kaligrafi, misalnya ayat kursi. Dan orang yang membeli ini tidak memperhatikan ayat demi ayat, huruf demi huruf, harokat demi harokat, titik demi titik yang ada di dalam tulisan tersebut. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab, salah satu titik saja itu bisa berakibat fatal. Contohnya Ar-Rahim, itu yang maha pemurah. Kalau Ar-Rajim hanya ada titik saja di bawah ha, jadi Ar-Rajim yang artinya maha dilaknat. Dulu saya pernah di pesantren, saya ditunjukkan oleh guru saya, ini ada keris. Kalau sepintas kita lihat tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi kita teliti lagi, ternyata di situ tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Naudzubillahi min dzalik, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha dilaknat. Kita sudah melaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita memiliki hal-hal tersebut, tetapi kita harus teliti tulisannya itu benar atau tidak. Salah satu huruf saja, salah harokat saja, salah titik saja, itu akibatnya fatal untuk kehidupan kita. Dan sering saya menemukan, baik itu ayat kursi ataupun yasin, saya buka Al-Quran tulisan saya, itu kan Al-Quran yang sering saya baca, lalu saya bandingkan, ternyata ada tulisan-tulisan yang mana hurufnya hilang, yang hurufnya ditambahin, yang harokatnya salah. Dan itu harus kita teliti lebih dalam lagi. Karena apa? Karena di dalam bahasa Arab, salah satu titik saja itu bisa berakibat fatal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita memahami makna dan keutamaan daripada ayat Al-Quran tersebut. Tetapi yang Allah inginkan, yang Allah maksud daripada ayat-ayat tersebut bukan cuma kita pahami, bukan cuma kita bukan kita cuma pajang saja, tetapi Allah ingin menurunkan Al-Quran tersebut untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gerak kita, langkah kita, ucapan kita, keputusan kita
harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak cara untuk kita hidup, banyak cara untuk kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Itu semuanya ditulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran bukan cuma cerita saja, di dalam Al-Quran bukan cuma kisah saja, tetapi Al-Quran petunjuk yang nyata bagi kehidupan kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran terangkum di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan cara bagaimana kita itu hidup. Sering dari kita, baik itu hidup sesama manusia ataupun kita hidup kepada Allah, ketika kita bahagia kita lupa kepada Allah, ketika kita banyak duit kita lupa pada teman kita yang lagi susah. Tetapi ketika kita kere, ketika kita susah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita susah, kita dekati teman kita yang kaya. Tetapi ketika teman kita susah, kita menjauh daripada teman kita tersebut. Ini banyak di dalam kehidupan kita. Sedangkan Al-Quran menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini dijelaskan na'budu didahulukan daripada nasta'in. Beribadah didahulukan, membantu itu lebih didahulukan daripada meminta pertolongan. Na'budu dulu. Allah memang senang ketika kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah saya ingin ini, ya Allah saya ingin itu, ya Allah saya ingin segalanya. Allah memang senang ketika makhluknya meminta kepada Allah. Tetapi secara etika kita tidak pantas langsung meminta kepada Allah. Rasul juga ajarkan kalau kita ada hajat kepada Allah, tidak langsung dengan doa, sholat hajat dulu, sholat taubat dulu, zikir dan lain sebagainya. Mendekat dulu kepada Allah, barulah kita meminta kepada. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'budu dulu, beribadah dulu kepada Allah, baru nasta'in, meminta apa yang kita inginkan. Jangan nasta'innya dulu, meminta dulu kepada Allah, baru kita ibadah. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita dengan teman kita ada keperluan kepada teman kita butuh pertolongan kepada teman kita. Maka kita jangan langsung meminta pertolongan kepada teman kita, tetapi kita bantu dulu teman kita. Kita lihat kondisi dia, oh dia lagi sibuk ini, maka kita bantu dia supaya pekerjaannya cepat selesai. Sehingga setelah dia selesai, maka dia pun akan bertanya, Pak, ada yang bisa saya bantu kan? Ada hal yang perlu saya kerjakan? Maka dia akan sigap membantu kita. Tetapi kalau kita tidak membantu dia, kerjaan dia menumpuk, sehingga ketika kita perlu dia, bukannya pertolongan yang akan didapatkan, tetapi malah ujian yang lain yang akan didapatkan. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di dalam Al-Quran. Kalau kita teliti lagi, kalau kita kaji lagi ayat demi ayat, huruf demi huruf, itu menunjukkan cara bagaimana kita hidup. Baik kita itu hidup di dunia yang sementara ini dan hidup di akhirat yang kekal abadi selamanya. Apabila kita berpegang kepada Al-Quran, kepada Sunnah, maka niscaya hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat yang selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.